Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif, S 2018-20292 dari kelas S2 dan mengikuti mata kuliah di AS2. Langsung saja, pertama saya akan menjelaskan mengenai dari pengertian naskah akademik peraturan perundang-undangan, di mana hal ini telah populer sejak tahun 1994 dengan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor G 159/PR-09/10 tahun 1994 tentang petunjuk teknis penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan, di mana di sana dijelaskan bahwa naskah akademik peraturan perundang-undangan adalah naskah awal yang memuat pengaturan materi undang-undang bidang tertentu yang telah ditinjau sebelumnya secara sistematik, holistik, dan futuristik, atau tersusun atau tidak terpisah dan memikirkan ke depan. Kemudian definisi lain dijelaskan oleh Zazim Hamidi, di mana naskah akademik tersebut berisi perlunya naskah akademik tersebut dibuat, kemudian tujuan atau kegunaan dari peraturan tersebut, ketiga materi-materi yang harus diatur di dalamnya, dan aspek-aspek teknis penyusunannya. Kemudian dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2005 menyatakan naskah akademik tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsep yang berisi latar belakang, tujuan, penyusunan, sasaran, dan hal lainnya. Langsung saja, kemudian saya akan menjelaskan mengenai naskah akademik paling sedikit memuat dasar apa saja. Dan di sini dijelaskan ada 4 dasar yang harus dimuat dalam naskah akademik peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu filosofis atau pandangan mendasar sewaktu menuangkan masalah ke dalam peraturan tersebut. Kemudian kedua yaitu dasar yuridis atau ketentuan hukum yang menjadi dasar pembuatan undang-undang tersebut. Kemudian yang ketiga dasar politis, dan yang keempat yaitu dasar sosiologis atau mengkaji realita kehidupan yang ada di masyarakat atau nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Kemudian selain itu Hikmanto Juwana juga mengungkapkan beberapa hal penting yang memuat dasar naskah akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan, di mana dia menjelaskan yang pertama yaitu tujuan dibuatnya rancangan undang-undang tersebut, kemudian pembahasan tentang undang-undang yang diatur, kemudian faktor berjalannya undang-undang, dan rujukan. Nama saya Sylvia Yulianti, NIM S 2018-1027. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan naskah akademik. Di Indonesia sendiri terdapat persepsi yang salah atas naskah akademik. Pertama, naskah akademik dipersepsikan untuk melegitimasi rancangan undang-undangan atau raperda tertentu. Di sini, naskah akademik akan dibuat setelah rancangan undang-undang atau raperda disiapkan. Artinya, naskah akademik di sini disusun atas pesanan saja. Ironisnya, banyak pejabat pemerintah yang dalam mengambil kebijakan pembahasan rancangan peraturan undang-undangan mengesampingkan hasil naskah akademik pembahasan peraturan perundang-undangan sering dilakukan dengan tidak berdasarkan kebutuhan, tetapi merujuk aturan yang sudah ada pada kepentingan penguasa. Selanjutnya, mispersepsi kedua adalah naskah akademik dibuat untuk menghabiskan anggaran yang telah dialokasikan saja. Nah, tidak heran apabila ada cemoohan dari hasil naskah akademik di sana, karena memang dengan adanya naskah akademik di sini hanya dibuat hanya untuk melakukan syarat formal saja. Nah, kesalahan persepsi ini semakin diperkuat dengan sifat fakultatif atau tidak keharusan naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, naskah akademik di sini dibuat hanya asalan-asalan saja, tidak berdasarkan beberapa teori-teori atau tahapan secara yuridis, tidak berkualitas, dan tidak dengan riset hukum yang mendalam. Naskah akademik di sini cenderung diabaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, padahal tanpa kita sadari, justru naskah akademik yang memiliki fungsi dan peranan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, itu sangat alangkah baiknya jika memang digunakan dengan baik juga dalam melakukan riset-riset hukumnya atau dalam pembentukan naskah akademik tersebut. Nah, di sini juga ada pendapat dari Harry Alexander mengatakan bahwa kedudukan naskah akademik merupakan yang pertama bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi pendekatan, luas lingkup, dan materi muatan suatu peraturan daerah. Jadi kedudukan
kedudukan naskah akademik di sini memang sangat dasar sekali atau fondasi awal untuk membuat peraturan perundang-undangan. Di sana naskah akademik sangat dibutuhkan. Yang kedua, bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa, penyusunan raperda atau rancangan produk hukum daerah lainnya kepada kepala daerah. Yang ketiga, bahan dasar bagi penyusunan raperda atau rancangan produk hukum daerah lainnya. Di situ sangat jelas sekali bahwa kedudukan naskah akademik memang sangat harus baik secara teori, secara riset hukum, ataupun hasil dari naskah akademik itu sendiri. Saya Yuni Maulidatul Mukarramah, salah satu anggota kelompok dari kelompok 2. Fungsi naskah akademik. Menurut Sony Maulana, ia berpendapat bahwasanya terdapat 3 fungsi. Yang pertama, menginformasikan bahwasanya perancang telah mempertimbangkan berbagai fakta dalam penulisan rancangan peraturan daerah. Yang kedua, memastikan bahwa perancang menyusun fakta-fakta tersebut secara logis. Dan yang ketiga, menjamin bahwa rancangan peraturan daerah lahir dari proses pengambilan keputusan yang berdasarkan logika atau fakta. Urgensi dari sebuah naskah akademik dalam proses pembentukan atau penyusunan dalam sebuah naskah akademik diantaranya terdapat beberapa hal. Yang pertama, naskah akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, naskah akademik memaparkan alasan, fakta, atau latar belakang masalah yang mendorong disusunnya suatu masalah tersebut untuk diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, naskah akademik menjelaskan peraturan perundang-undangan dari berbagai aspek filosofis yang akan menguraikan landasan pandangan menjadi dasar untuk menuangkan suatu masalah dalam peraturan perundang-undangan. Aspek yuridis memberikan dasar hukum bagi dibuatnya suatu perundang-undangan untuk mengatur permasalahan yang akan diatur. Aspek sosiologis, suatu peraturan yang efektif dengan meliputi kebutuhan, kondisi, dan nilai hidup dalam masyarakat. Dalam aspek politik, sebagai sarana untuk memadukan kekuatan para pihak yang diharapkan menjadi sebuah kebijaksanaan politik. Yang keempat, naskah akademik memberikan gambaran mengenai substansi, materi, dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Yang kelima, naskah akademik mempertimbangkan pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Yang keenam, naskah akademik digunakan sebagai instrumen penyaring yang proses pembuatannya dengan cara meneliti, menampung, dan mengakomodasi secara ilmiah dari kebutuhan dan harapan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.